Sehingga dengan kondisi liberalisme masuk dalam makna keagamaan telah mengalami sebuah dilema dalam penafsiran. Sebab paham liberal dalam menafsirkan Islam cenderung mengarah pada daya akal. Inilah akal. Dalam pemahaman akal, selalu mengagungkan akal. Mengagungkan akal. Dan nanti kalau bisa mengagungkan, maka menuhankan akal. Ini yang jadi masalah. Padahal kalau kita di dalam ajaran agama Islam, bahwa kita di dalam kehidupan itu adalah merendahkan hati serendah-rendahnya. Jadi memahami ketuhanan itu tidak hanya sebatas pemahaman akal, tapi di situ ada pemahaman hati, pemahaman jiwa, bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana makrifat. Karena kalau kita pemahaman akal, maka kita masih ingat bagaimana Yahudi ketika disuruh kurban sapi bertanya terus. Karena pemahamannya akal. Karena masuk dalam wilayah akal. Kita juga masih ingat bagaimana Samiri membuat apa? Membuat patung. Patung apa? Patung emas untuk disembah, dibuat-buat sendiri lalu disembah. Karena apa? Pemahaman secara akal. Bahwa kita hidup dunia, maka kita perlu uang, perlu harta, dan itulah yang akan disembah. Seperti Samiri menyimpulkan bahwa Tuhan itu adalah patung emas. Dari situ dapat kita lihat ketika kita akal memahami Tuhan, maka akan sulit. Lalu yang memahami Tuhan itu apa? Wahyu, itulah yang memahami Tuhan. Ada wahyu ilahi. Kalau dalam Islam yang memahami ketuhanan adalah wahyu ilahi. Lalu untuk bermuamalah, hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan alam, hubungan dengan Tuhan, dengan apa? Ya, dengan wahyu ilahi dan sunnah. Itulah kalau dalam ajaran Islam. Akal mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang Allah. Bukan membawa wajah-wajah baru di dalam menerjemahkan ajaran Islam. Dalam menafsirkan ajaran Islam, membuat wajah-wajah baru. Kita masih ingat bagaimana perpecahan agama Islam dimulai dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib. Bagaimana ada 3 golongan yang populer. Golongan apa? Golongan Murji'ah, Khawarij, dan Syiah. Itulah awal mula pemahamannya. Lalu sampai sekarang berkembang menjadi beberapa aliran. Dan sekarang ada Islam liberal, pemahaman Islam liberal. Jadi liberalisme dalam perkembangan dan kelanjutannya telah masuk dalam ranah tidak sebatas masalah ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai bidang yang lain. Bahkan liberalisme telah mengarah masuk ke ranah agama Islam, sehingga dengan kondisi liberalisme masuk dalam makna keagamaan telah mengalami sebuah dilema dalam penafsiran. Sebab paham liberal dalam menafsirkan Islam cenderung mengarah pada daya akal. Ini daya akal, kebebasan. Tapi menegasikan bagaimana daya hati kita. Keimanan, ketakwaan ada di mana? Di akal atau di hati? Kalau kita masih percaya bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita yang tergerak. Bagaimana hati kita merendahkan serendah-rendahnya. Masih ingatkah iblis? Dia merasa paling hebat, paling tua di surga. Ketika diperintahkan Allah untuk apa? Untuk menghormati Adam, dia menolak. Disitulah ada sifat kesombongan dalam hati iblis, akhirnya tergelincir dari surga karena ada sifat kesombongan. Maka kita dalam pemahaman tentang ketuhanan, kita ada ring-ring, ada batasan. Batasannya apa? Yaitu batasan kita, yaitu dalam pemahaman tentang keagamaan, yaitu berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Itulah pedoman umat Islam seluruh dunia di dalam memahami ajaran agama Islam. Ini ya, sebab paham liberal dalam menafsirkan